Halo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina nih. Ada kabar terbaru lagi nih kasusnya Vina. Apa ya beritanya? Yuk kita lihat. Sebelumnya gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya guys ya. Yuk kita lihat, simak bareng-bareng guys videonya, baru kita komen-komen di bawah kalian ya. Pak Rudiana, mau nanya dikit dong, boleh doang bisa tanggapannya soal, kan sekarang lagi bergulir sidang peninjauan kembali para terpidana. Nah Pak Rudiana sendiri tuh gimana tanggapannya? Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer, mungkin Mbak nanti bisa lawyer Bang Pitra aja Mbak ya. Takutnya seperti itu aja. Kalau dari Pak Rudiana sendiri gimana tanggapannya? Kan sekarang lagi bergulir tuh, sidangnya lagi jalan di Pengadilan Negeri Cirebon. Tanggapan saya sih mungkin intinya kita menyesuaikan aja ya. Artinya silakan nanti lebih banyak ke Pak Pitra. Karena kita sudah ada lawyernya. Ya, gitu aja. Ya, Oke. sedikit aja Pak Rudiana lah. Saya mau nanya bisa ya orang pengecut kayak gini bisa jadi apa ya? Bisa jadi ladusing ya. soal yang 2016 itu. Kan sekarang mungkin Pak Rudiana sendiri mengikuti bagaimana banyak banget versi lah ceritanya nih, termasuk juga dari Pak Rudiana. Saya mau nanya dua hal aja dari Pak Rudiana. Satu, mengenai yang paling penting ini ditanyakan, apakah waktu itu 2016, semoga Pak Rudiana berkenan menjawab nih, 2016 itu Pak Rudiana membuka peluang penyebab mati Eki dan Vina adalah sebab lain. Itu satu, sebab lain kemungkinan kecelakaan, itu satu. Yang kedua adalah sebab lain bukan oleh geng motor yang saat ini lagi di proses sidangnya, itu ada nggak? Kali saya sampaikan ya, mungkin baiknya Mbak langsung ke lawyer aja. Gitu aja. Oke. Gak apa-apa, Kan saya ada udah jauh-jauh giat datang dari lain. Jakarta Ya, nih nanti Pak ke Pak Pitra aja Rudiana. langsung. Oke, Ya. makasih ya. Dikit Gitu aja Pak, dikit Oke, aja ya. Pak. Ada kegiatan lain. Pak Rudiana dikit aja Pak. Udah ya. Kabur guys. Jadi amit-amit pengecut banget manusia satu ini, ya Allah, dosamu Papa. Ingat punya anak, punya istri selain Eki. Kalian masih punya ini loh, si Ladusing, si Rudiana kan punya anak lagi kan sama istri yang keduanya. Jangan sampai kasusnya melibatkan karmanya ya berlaku buat anaknya yang satunya lagi guys. Serem, difitnah lagi sama dia gitu, sama orang lain. Kan kita nggak ada yang tahu ya, namanya hukum karma itu nggak ada yang tahu loh guys. Siapa nih idola makma netizen sebelum berangkat kerja sarapan dulu dengan kerupuk kulit ngedani katanya guys. Nih alhamdulillah nih sebelum berangkat kerja umben tuh makan tuh ditemani sama kerupuk kulit luar biasa, pas ini buat lo makan juga katanya sih. Iya tuh, ini katanya nggak ketulungan ini, jangan emak-emak. Tuh buat kalian tuh yang para masih single tuh, cari tuh si kakaknya Sudirman, orangnya kelihatannya baik guys, kelihatannya. Apa kali aku ingatkan kamu Tunjing, hati-hati dalam bekerja, jangan asal-asalan, apalagi untuk menangkap buruan. Pikirkan dulu, selidiki dulu, cari buktinya dulu yang akurat, baru kamu tangkap. Jangan kamu tangkap dulu baru cari bukti. Udah kamu salah tangkap, bukti asal-asalan, gara-gara kelakuan kamu seluruh anjing Indonesia itu menanggung rasa malunya. Itu oknum itu dong yang dibasmikan. Ya silakan Pak Bareskrim untuk menaikkan. Rasanya sudah sulit menyebutkan siapa sajakah yang sudah memention nama Bapak Direktur yang sebelumnya manajer di hadapan majelis hakim. Dan rasanya sudah sulit kita berhitung berapa kali nama Bapak Direktur yang sebelumnya manajer di-mention di muka persidangan. Maka menunggu apa lagi pihak Hansip untuk melakukan tindakan konkret terhadap Bapak Direktur yang sebelumnya manajer? Menunggu apa lagi? Apakah masih berdiam diri seolah dalam keheningan tanpa suara, menutup mata, menutup telinga, seolah-olah semua baik-baik saja? Ya, rasanya kita semua bisa menilai apa peranan yang dilakukan oleh Bapak Direktur yang sebelumnya manajer pada perkara yang pada akhirnya menjebloskan ke-8 terpidana. Bahkan kita semua bisa mencermatnya dengan baik apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Direktur yang sebelumnya manajer pada perkara tersebut dan peristiwa tersebut.
Alright, alright. Ya, memang pengusutan terhadap Bapak Direktur yang sebelumnya manajer salah satunya bisa dilakukan pada pokok perkara. Namun, apabila pihak Hansip ingin memperbaiki tingkat kepercayaan publik terhadap Hansip, seharusnya pihak Hansip mampu responsif terkait apa yang terjadi di sidang upaya hukum PK. Karena berkali-kali Bapak Direktur sebelumnya manajer dimention dengan jelas. Bahkan berkali-kali pula nama dari Bapak Direktur yang sebelumnya manajer disampaikan dengan jelas, disertai dengan peranan dan lain sebagainya pada perkara dan peristiwa tersebut. Masa kurang jelas? Please deh Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Satria, Dede, dan Liga minta maaf ke terdakwa. Lagi-lagi aku sampaikan, hanya orang hebat yang mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Dan hanya orang hebat pula yang mau menerima maaf dari seseorang yang sudah melakukan kesalahan. Alright. Ulala. Terlepas maaf memaafkan yang dilakukan oleh Liga Akbar, Dede, dan para terpidana. Terlepas dari itu semua, pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Liga Akbar dan apa yang dijelaskan oleh Dede sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan terkait ketidakterlibatan dari para terpidana. Ya, sudah lebih dari cukup sebenarnya, karena sudah cukup jelas dan gamblang. Ya, maka kita lihat saja apa yang akan nantinya diputuskan oleh majelis hakim. Keyakinan macam apa yang akan disampaikan pada putusan nantinya. Ya, memang tidak bisa terburu-buru. Perjalanan upaya hukum PK masih panjang, masih penuh dengan episode selanjutnya. Udah selesai ini. Namun, 3 bulan guys. Secara garis besar seharusnya sudah bisa menarik benang merah Sebenarnya terkait keputusan macam apa yang akan diputuskan oleh majelis hakim. iya, Namun lagi-lagi yang memutuskan bukan majelis hakim yang memimpin persidangan ini, melainkan seseorang di sana, di MA. ya kalau berurusan dengan ladusing pasti lama, kecuali kalau pelakunya adalah bukan para ladusing ya. Kalau Rudiana nggak terlibat, mungkin Aib doang, pasti cepet banget terungkap. Tapi karena ada penyiksaan dan segala macam, dan para ladusing inilah yang membuat kasus ini makin nggak susah untuk untuk diungkapkan. Karena ya kalau seandainya terungkap, ya para ladusing ini bakal ditangkap guys. Dan kalau ditangkap kan otomatis si kantor-kantor di Cirebon, pasti kantor-kantor ladusing pada ditutup guys, karena nggak ada ini, dan mereka pasti butuh rekrutmen baru ya, karyawan baru, karena yang sebelum-sebelumnya ditangkap semua, apalagi yang menangani kasus narkoboy ya. Bisa ini semuanya informasinya, waduh pokoknya mah guys runyam, makanya agak-agak sulit. Bahkan seorang Jenderal Sigit aja udah nggak berkomentar apa-apa lagi, sekarang menghilang tanpa jejak ya. Hebat ya, berarti Rudiana lebih hebat daripada Sambo guys. Waduh, Sambo harus belajar dari Rudiana tuh harusnya ya. Terus di kolom komentar. Terima kasih sudah ada, dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.